kita lagi di The Post Bakery ya Bang ya? Iya betul. Nah, kita sama siapa nih? Abang siapa namanya? Bimo. Bimo. Nah Bang Bimo, jadi The Post Bakery ini mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Iya. Ini tuh usahanya di bidang produksi apa sih dan alamatnya ada di mana? Ini produksi roti dan alamatnya ada di sektor 5. Oh, Sektor 5 Pondok Ungu. oh. PP. Terus kalau misalnya di sektor 5 ini jumlah karyawannya ada berapa Bang? Perharinya? Kalau karyawan ini belum masih kurang, ini cuma berapa orang, ada 3 orang. Harusnya genapnya tuh ada 6. Oh 6 berarti normalnya 6 ya? Iya. Oke, terus kalau misalnya jadwal operasional setiap hari dari jam Dari jam 6 pagi itu udah mulai produksi tawar, dan selesainya ya jam seginian lah, udah mau kelar, cuma masih motong-motong roti tawar gitu. Oh, jam 6 berarti ya? Kurang Iya, lebih jam 6 sore gitu ya? Lebih lah, jam 7, jam 6. Oke, terus kalau misalnya dari pagi, dari jam 6 sampai jam 6 sore lagi itu berapa produksi roti bisa terhasilkan? Bisa sampai 700-an kalau roti manis. Oh, 700-an. 700 ya, tergantung sih, kalau ada pesanan atau gimana kan bisa lebih. Berarti normalnya 700 ya? 700 itu buat satu hari habis atau? Satu hari habis. Oh, Tiap satu hari hari. produksi. Jadi nanti pagi habis gitu, pagi habis produksi sampai siang nanti mateng gitu. Berarti nggak ada buat besok gitu ya? Nggak ada yang sisa? Ada buat besok, paling cuma sampai jam 9-an udah habis. Oh, kalau misalnya daya tahan rotinya itu berapa hari Mas? Apanya? Daya tahan rotinya? Daya tahan rotinya itu 3 harian. Oh, 3 hari. Tapi biasanya udah habis ya? Ya udah habis Sampai sebelum besok? 3 hari. Oke. Dan pelanggan juga dikasih tahu, semua tahu. Terus kalau misalnya tahapan produksinya nih Bang, mungkin dari awal, dari ngadon itu ada apa aja? Sampai Ada ragi, pengembang. Iya. Terus ada susu juga, susu bubuk. Sama kalsium ada. Sama pelembut juga pakai. Lembut. Oh. Sama tepungnya paketnya tepung golden. Dari apa sih itu namanya? Itu tepungnya boleh Oh, oke. Berarti Burgasari, dari awal bunga sari. ngadon terus dibentuk gitu ya? Iya, dibentuk. Itu biasanya kalau untuk roti manis yang kecil-kecil gitu per gram Per beratnya kilo. berapa? Kalau satu roti gitu itu butuh berapa? Oh, adonan? 50. Kalau satu roti ini ya, satu Iya. roti ini. Iya. Itu 50 gram. 50 gram. 55 gram. Oh, 55 gram. Berarti itu udah ada standarnya gitu ya? Iya, udah diituin. Kalau misalnya roti yang panjang gitu? Roti yang panjang itu. Iya. Piro, berat. Sing tawar, Roti tawar. timbangan. Bro? 185 itu kali 6. Oh. Jadinya jadi satu batang itu. Oh, bisa jadi 6 ya itu ya? Iya. Oke. Jadi satu batang, ntar itu dipotongnya jadi 3 piece. Tiga plastik gitu ya? Iya, 3 piece. Satu Oke. piece-nya 10. Terus misalnya Bang, ada nggak sih kayak masalah yang dihadapin kalau misalnya lagi produksi roti-roti kayak gini, misalnya kayak nggak ngembang kah atau Oh, gosong? sering. Ya, sering. Oh, sering. Terus kalau misalnya kayak gitu, itu bisa Dibuang. nggak dijual setengah harga gitu nggak ya? Iya. Berarti langsung Itu bisa nurunin nama itu juga kan, Oh, nama toko juga kalau kayak gitu. jadi nggak ada harga spesial gitu? Iya, nggak ada. Oh, langsung dibuang ya? Iya. Oke, terus misalnya ada nggak sih Bang konsumen yang kayak ngomong kasih masukan gitu buat rasa rotinya gitu. Terus ini dijadiin inovasi sama The Post Bakery gitu. Ada nggak yang pernah kayak Oh, gitu? enggak sih, enggak ada kayak Enggak gitu. ya? Enggak. Kayak aman aja ya selama ini? Aman ya. Oke. Terus Udah dulu boleh nggak? oke, boleh. Mulai sudah namanya juga ada. Pakai minyak hitam gitu. Ini masuk ke finishing ya? Hampir ke finishing. Oh, dibungkus.
untuk kayak tepung gitu-gitunya itu nyetok per bulan kah atau gimana? Ya sehabisnya tepung, sebelum habis misalkan kira-kira masih ada 20 karung gitu, udah order nanti dikirim. Sebulan bisa belanja berapa kali tuh kira-kira? Sebulan biasanya bro, tepung sebulan itu 200-an bal. 200-an. Berarti mungkin kayak 6 kali ada yang belanja sebulan. Oh, seminggu Bisa 2 kali. 2 kali. Sebulan belanja berapa kali? Ya, sekali 2 kali ya? Sebulan totalnya bisa 200 bal. Belanjanya berapa kali? Sekali ya, langsung ya? Oh, sekali langsung. Berarti nyetok buat sebulan Iya, gitu ya, betul. dengan kayak tadi prediksi 700 ya? Iya betul. Oke. Terus ada nggak sih bang, kayak misalnya kan kayak telur ya? Iya betul. Itu ada nggak sih yang telurnya suka busuk gitu? Enggak. Oh enggak. Ya kalau misalkan sebelum diituin kan dimasukin dulu ke baskom Iya. kan, dicek dulu kan semuanya udah kehitung berapa itunya, telurnya kebutuhannya seberapa gitu kan. Misalkan ada yang busuk ya dibuang kan, udah terlanjur kecampur kan ya, dibuang. Kita pilihnya yang benar, itu yang bagus. Jadi kalau telur juga masukin ke kulkas gitu ya? Oh enggak, Oh enggak. beli langsung. Oh berarti beda kali sama yang tepung ya? Kalau tepung sekali itu langsung beli. Kalau Telurnya belanja di warung, di oh pasar. jadi Iya, di sehari pasar. aja gitu ya? Iya, sekali pakai. Iya. Kan ada pakai ragi gitu ya bang? Iya, Itu raginya beli atau bikin sendiri? stok. Beli. Oke. Terus kalau misalnya ada ini nggak sih bang, sistem pencatatan stoknya gitu? Kayak Pencatatannya. Iya kayak misalnya tepung. Itu sih dari bosnya sendiri ya. Saya nggak tahu. Oh tapi ada ya berarti Ada. ya? Tapi nggak, kalau misal karyawannya itu nggak nulis gitu nggak? Enggak. Oh, jadi Paling tinggal. cuma resep gitu. Kalau telurnya itu tadi kan kalau tepung 200 ya sekali belanja. Kalau telur itu berapa tuh sehari, butuh berapa? Sehari bisa habis 3 kilo. Ya tergantung roti manisnya. Kalau ngaduknya sampai 30 kiloan ya 4 kiloan. Berarti buat 700 pieces itu sekitar 4 4 kilo gitu ya Iya. rotinya. Oke, mungkin makasih ya Bang Ya. untuk sesi interviewnya. Iya. Terima kasih The Post Bakery. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat beberapa fungsi inventory management di UMKM The Post Bakery. Yang pertama, mencatat dan melacak persediaan. Mencatat dan melacak persediaan ini mencakup jumlah roti yang tersedia, jenis roti yang ada, dan tanggal produksi. Dengan pemantauan yang akurat, dapat mengelola persediaan dengan efisien. Yang kedua, mengoptimalkan persediaan. Persediaan yang dimiliki harus disesuaikan untuk menghindari kelebihan stok yang bisa menyebabkan pemborosan dan kerugian finansial, serta menghindari kekurangan stok yang dapat mengakibatkan kehilangan pelanggan dan kesempatan penjualan. Yang ketiga, pengendalian kualitas. Dengan manajemen inventory bisa melacak tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, sehingga dapat memastikan bahwa roti yang dijual masih segar dan berkualitas baik, sehingga membantu menjaga kepuasan pelanggan dan reputasi bisnis. Yang keempat, mengurangi biaya. Dengan mengelola persediaan dengan efisien dapat mengurangi biaya terkait dengan persediaan, termasuk biaya penyimpanan, kerusakan, atau pemborosan barang, serta biaya kelebihan persediaan yang tidak terjual. Dengan memiliki pengendalian persediaan yang baik, dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya operasional. Yang kelima, efisiensi produksi. Inventory management membantu UMKM dalam merencanakan jadwal produksi roti secara efisien. Dengan memiliki visibilitas yang baik terhadap persediaan bahan baku dan produk jadi, dapat mengoptimalkan proses produksi dan menghindari kelebihan atau kekurangan produksi. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Adanya klasifikasi inventory pada UMKM The Post Bakery dapat mempermudah manajemen persediaan, mengoptimalkan pengelolaan stok, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.
Ada beberapa klasifikasi inventory dalam UMKM dari The Post Bakery. Yang pertama, bahan baku. Klasifikasi ini mencakup semua bahan mentah yang digunakan dalam proses pembuatan roti seperti tepung, ragi, gula, mentega, susu, coklat, dan bahan lainnya. Mengelompokkan bahan baku secara terpisah dapat mempermudah pemantauan dan pengelolaan persediaan. Yang kedua, produk jadi. Klasifikasi ini mencakup roti yang sudah selesai diproduksi dan siap untuk dijual kepada pelanggan. Misalnya roti tawar, roti manis, atau roti isi, dan variasi roti lainnya. Mengelompokkan produk jadi memudahkan identifikasi, perhitungan stok, dan pengaturan tampilan di toko. Yang ketiga, kemasan. Klasifikasi ini mencakup bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas roti seperti kotak, plastik, atau wadah lainnya. Yang keempat, bahan tambahan. Bahan yang digunakan untuk meningkatkan rasa atau tampilan roti seperti hiasan, taburan, krim, dan topping lainnya. Yang kelima, ada inventory alat dan peralatan. Klasifikasi ini mencakup alat dan peralatan yang digunakan dalam produksi roti, seperti oven, mixer, loyen, dan peralatan lainnya. Mengelompokkan inventaris alat dan peralatan memudahkan pemeliharaan, penggantian, dan perencanaan perawatan. Nah, jadi ada beberapa barang inventaris pada UMKM atau persediaan pada UMKM. Jadi yang pertama ada inventaris bahan baku. Ini mencakup semua bahan mentah atau bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi barang atau layanan yang ditawarkan oleh UMKM. Nah, contohnya termasuk bahan makanan untuk restoran, bahan kain untuk toko pakaian, atau bahan kimia untuk produksi produk kimia. Nah, yang kedua ada inventaris barang jadi. Ini mencakup semua barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual kepada pelanggan. Misalnya produk elektronik yang telah dirakit, pakaian jadi yang siap untuk dijual, atau makanan siap saji yang telah dimasak. Nah, yang ketiga itu ada inventaris dalam proses. Ini mencakup barang-barang yang sedang dalam proses produksi atau pengolahan. Nah, barang ini belum sepenuhnya selesai tetapi sudah melalui beberapa tahap produksi. Contohnya adalah produk yang masih dalam tahap perakitan atau pengerjaan. Nah, selanjutnya ada inventaris peralatan. Nah, ini mencakup semua peralatan dan mesin yang digunakan dalam operasional UMKM, termasuk di dalamnya mesin produksi, peralatan kantor, peralatan dapur, atau peralatan lainnya yang digunakan dalam bisnis. Nah, yang kelima ada inventaris perlengkapan. Ini mencakup semua perlengkapan dan perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional sehari-hari UMKM, kayak misalnya komputer, printer, kasir, peralatan pencahayaan, rak display, dan peralatan pendukung lainnya. Lalu yang keenam ada inventaris barang hilang atau rusak. Ini mencakup barang-barang yang hilang atau rusak dalam proses penyimpanan, pengiriman, atau saat pelanggan mengembalikan produk yang cacat. Inventaris ini penting untuk melacak kerugian dan memastikan akurasi stok yang tersedia. Nah, yang terakhir ada inventaris kemasan. Ini mencakup semua jenis kemasan yang digunakan untuk produk yang dijual oleh UMKM. Kemasan ini meliputi kotak, tas, botol, label, dan wadah lainnya yang digunakan untuk melindungi dan menampilkan produk kepada pelanggan. Setiap UMKM akan memiliki kebutuhan inventaris yang berbeda, tergantung pada jenis bisnis dan industri tempat mereka beroperasi. Penting bagi pemilik UMKM untuk melakukan manajemen inventaris yang efektif untuk memastikan ketersediaan stok yang memadai, menghindari kerugian akibat barang rusak atau kadaluarsa, dan menjaga efisiensi operasional. Oke, selanjutnya kita akan bahas quality planning-nya, yang merupakan proses merencanakan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan oleh suatu usaha memiliki kualitas yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Nah, untuk poin-poinnya sendiri, di sini quality planning dari The Voice yang pertama ada menetapkan standar kualitas. Standar kualitas toko The Voice Bakery ini mencakup faktor-faktor seperti rasa, tekstur, penampilan, kebersihan, dan kesegaran roti, dengan memastikan standar ini dapat diukur secara objektif dan dapat dijelaskan kepada karyawan. Yang kedua, membuat prosedur operasional standar atau SOP, di mana SOP ini dibuat untuk setiap tahap produksi roti, mulai dari persiapan bahan baku, proses pembuatan adonan, fermentasi, pemanggangan, hingga penyiapan roti. Nah, SOP ini menyangkut instruksi yang jelas, termasuk waktu, suhu, ukuran, dan prosedur kebersihan yang harus diikuti oleh karyawan.
Oke, yang ketiga itu ada pengendalian bahan baku yang dilakukan oleh The Voice Bakery, di mana identifikasi pemasok bahan baku yang handal dan berkualitas tinggi, di mana dapat menetapkan kriteria kualitas dari bahan baku yang harus dipenuhi nih oleh pemasok dari The Voice Bakery. Lalu The Voice Bakery sendiri melakukan pemeriksaan kualitas secara rutin, di mana bahan baku yang dibeli sebulan sekali dan setiap hari. Oke, yang keempat itu ada pengujian produk atau pengujian produk dari roti The Voice sendiri. Nah, untuk The Voice Bakery ini menetapkan metode pengujian untuk memverifikasi kualitas roti yang dihasilkan, mencakup pengujian organoleptic, tekstur, rasa, penampilan, pengukuran suhu roti, dan memastikan bahwa pengujian dilakukan secara teratur serta melakukan dokumentasi. Lalu yang kelima, sistem pelacakan dan pelaporan, di mana tidak ada pencatatan yang dilakukan secara teratur nih oleh The Voice Bakery, tetapi hal ini dapat mencakup pencatatan bahan baku yang digunakan, data produksi menyesuaikan harian jika dilakukan pembelian bahan baku dan dilakukan juga proses produksi. Lalu yang keenam, pelatihan karyawan, di mana karyawan mendapatkan pelatihan yang memadai tentang prosedur operasional standar, kualitas roti, kebersihan, dan teknik produksi yang benar, serta karyawan terlibat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas produk dengan memberikan masukan dan melaporkan masalah yang mereka temui. Lalu yang ketujuh ada pemeliharaan peralatan. Toko The Voice Bakery ini memastikan bahwa peralatan dalam kondisi yang baik dan dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, serta mereka melakukan pemeriksaan rutin setiap harinya tentang perawatan yang diperlukan. Oke, yang ke-8 itu adalah umpan balik pelanggan, di mana toko The Voice Bakery ini menerima umpan balik dari pelanggan tentang kualitas roti yang mereka beli, serta toko menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang quality improvement atau perbaikan kualitas yang dilakukan oleh The Voice Bakery. Perbaikan kualitas sendiri merupakan suatu proses yang berfokus pada peningkatan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan oleh toko The Voice Bakery. Nah, ini ada beberapa langkah yang biasa dilakukan oleh The Voice Bakery. Yang pertama, melakukan analisis dan evaluasi toko. Nah, toko ini melakukan analisis menyeluruh terhadap kualitas roti yang dihasilkan, termasuk mengidentifikasi masalah atau cacat yang mungkin terjadi. Nah, evaluasi kualitas melibatkan pemeriksaan roti, pengamatan pelanggan, dan pengumpulan umpan balik dari pelanggan. Yang kedua, ada identifikasi penyebab akar masalah. Jika terjadi masalah pada kualitas roti, The Voice Bakery ini langsung fokus pada faktor-faktor yang paling berdampak terhadap kualitas roti, sehingga langsung ditemukan penyebab masalahnya. Yang keempat, berfokus pada perbaikan proses produksi. Setelah diketahui akar penyebab masalahnya, toko melakukan perbaikan pada proses produksi roti, identifikasi area yang perlu ditingkatkan seperti pengaturan suhu, waktu fermentasi, pemilihan bahan baku, atau metode pengadungan adonan. Lalu mereka melakukan uji coba juga untuk menentukan perubahan teknik yang terbaik untuk meningkatkan kualitas roti jika ada masalah dari kualitasnya. Lalu yang kelima, pelibatan karyawan. The Voice Bakery selalu melibatkan karyawan dalam proses perbaikan kualitas dengan memberikan pelatihan, komunikasi yang jelas, dan membangun budaya partisipasi karyawan yang dapat memberikan motivasi untuk memberikan kontribusi di ide dan solusi yang dapat meningkatkan kualitas produk. Yang keenam, pemantauan kualitas yang berkelanjutan, di mana The Voice Bakery ini menetapkan sistem pemantauan kualitas yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan efektif dan kualitas roti terjaga. Dengan melakukan pengujian dan pemeriksaan secara rutin untuk mengukur kinerja kualitas, termasuk melibatkan karyawan dalam pengawasan dan pelaporan. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah umpan balik pelanggan, di mana The Voice Bakery selalu berkomunikasi dengan pelanggan dan mendapatkan umpan balik tentang perbaikan kualitas, tentang misalnya rotinya kualitasnya baik atau buruk setiap harinya, atau mereka-mereka yang baru membeli toko roti di toko roti tersebut. Lalu mereka menggunakan umpan balik pelanggan ini untuk mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki untuk memperbaikinya secara terus-menerus. Nah, pengaplikasian dari quality improvement ini dilakukan oleh The Voice Bakery agar terus meningkatkan kualitas produk mereka, memenuhi harapan pelanggan, dan membangun reputasi yang baik bagi mereka terhadap pelanggan-pelanggan mereka. Selanjutnya mengenai manajemen mutu dari toko Voice Bakery. Setiap tahapan produksi akan ada quality control guna mengurangi potensi kegagalan roti pada akhir proses produksi. Pada tahap awal pembuatan roti, setiap bahan-bahan yang akan digunakan akan dicek terlebih dahulu baik kualitas maupun seberapa banyak bahan baku yang akan digunakan untuk meminimalisir terjadinya cacat pada produk. Pada tahap pengadonan pula, setiap adonan akan diamati dan dicek secara berkala untuk memastikan kualitas roti yang akan dihasilkan. Setiap alat produksi yang digunakan diletakkan sejalur sehingga tidak ada waste dari pergerakan yang akan dilakukan.
Pada tahap akhir, yaitu pemanggangan roti, secara berkala roti akan dicek untuk menghindari kegosongan dari roti. Apabila roti yang dihasilkan mengalami kecacatan seperti gosong ataupun bantet, maka roti tidak akan dijual oleh toko. Toko Fast Bakery merupakan toko usaha berskala kecil, sehingga pengendalian mutu dilakukan di setiap langkah produksi roti oleh para pembuat roti secara langsung. Kemudian mengenai standar kualitas UMKM pada toko Fast Bakery, normalnya memiliki 6 buah karyawan yang bekerja setiap harinya untuk menghasilkan 700 pieces roti dengan berbagai jenis roti yang beragam perharinya. Pengendalian proses produksi pada toko UMKM pada toko Fast Bakery ini dilakukan secara langsung oleh owner dari toko Fast Bakery. Jaminan kualitas UMKM dan perbaikan kualitas dari UMKM. Penjaminan kualitas adalah kegiatan yang terlibat sebelum produksi dalam metode untuk memastikan kualitas telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan quality control adalah kegiatan atau orang yang terlibat setelah proses produksi untuk memastikan barang dihasilkan sesuai dengan ketentuan. Jadi penjaminan kualitas ini lebih terfokus kepada barang input atau bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi, sehingga nantinya barang jadi yang dihasilkan ini tentunya akan melewati proses quality control yang lebih baik dibandingkan dengan tidak adanya penjaminan kualitas. Penjaminan kualitas ini dilakukan pertama kali pada saat barang datang dari supplier atau pemasok. Jadi barang yang kita terima dari pemasok ini apakah sesuai standar dari perusahaan kita ataupun enggak. Jika ada barang-barang yang cacat atau tidak layak untuk lanjutkan ke proses produksi, maka barang tersebut itu, bahan baku tersebut itu bisa dilakukan retur atau dilakukan penyelesaian lainnya. Lalu pada proses produksinya, jaminan kualitas ini juga ngelihat kayak SOP dari proses produksi telah sesuai sama ketentuan perusahaan atau enggak. SOP atau ketentuan perusahaan ini tentunya dibuat bertujuan untuk mendapatkan hasil produksi yang sesuai atau yang diharapkan oleh perusahaan, atau standarisasi juga. Jadi SOP ini diterapkan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standarisasi perusahaan itu sendiri. Maka dari itu penjaminan kualitas, walaupun dalam tahap UMKM atau usaha mikro kecil menengah atau perusahaan yang tentunya sudah besar, itu sangat penting untuk agar output yang dikeluarkan dari proses produksi tersebut sesuai dengan harapan dari perusahaan dan tentunya akan menghasilkan kepuasan dari konsumen. Lalu selanjutnya ada perbaikan kualitas UMKM. Perbaikan kualitas ini tentunya harus dilakukan ketika terjadi masalah atau output dari produksi yang dihasilkan ini nggak sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari perusahaan. Nah, normalnya atau secara umum ada 5 tahapan untuk perbaikan kualitas produksi. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Nah, pada saat bahan baku yang masuk ini tidak sesuai dengan SOP atau standar dari perusahaan ini, itu kita lihat masalah utama yang menyebabkan hal itu terjadi itu apa? Apa mungkin dari proses pengiriman, atau mungkin memang barangnya jelek, atau mungkin kurir yang melakukan pengiriman ini kayak tidak profesional dan sebagainya macamnya. Identifikasi masalah ini dilakukan dengan secara terperinci. Jadi masalah yang ditemukan itu apa dan sumber masalah yang menyebabkan masalah itu terjadi itu apa. Jadi kalau misalnya identifikasi masalah yang udah clear, udah seterperinci mungkin, maka nantinya penyebabnya apa, terus rencana perbaikan apa itu bakal jauh lebih mudah dilakukan gitu. Yang kedua ada mencari penyebab permasalahan tersebut terjadi itu apa. Misalkan ini cepat basi ya, atau ini kok produknya jelek, atau pas datang tuh udah basi bahkan itu jadi penyebabnya itu apa. Misalkan bisa jadi penyebabnya karena pada saat proses distribusi itu pihak distributor ini nggak profesional segala macamnya, atau mungkin bisa jadi juga karena perlakuan terhadap bahan baku tersebut itu kurang tepat di tangan kita atau bahkan tangan suppliernya langsung, atau mungkin kesalahan human error dari suppliernya langsung. Nih penyebab permasalahan ini terjadi itu apa harus dicari dengan betul, sehingga nanti solusi yang dihasilkan itu bakal jauh lebih mudah untuk didapatkan. Lalu mencari atau membuat rencana perbaikan. Nah, kalau misalnya udah tahu sumber masalahnya itu apa, untuk membuat rencana perbaikan atau solusi ini bakal jauh lebih mudah. Misalkan ini bahan baku ini kurang bagus karena pada saat pengiriman terjadi
misalkan jatuh atau segala macam, pihak profesional nggak ada profesionalitas dari pihak distributornya. Nah, rencana perbaikan ini bisa jadi termasuk mengganti vendor untuk logistiknya dan segala macamnya. Lalu yang terakhir tentu aja dan melaksanakan perbaikan ya. Jadi rencana perbaikan yang tadi udah dibuat oleh perusahaan ini harus segera dilaksanakan, dan nantinya setelah pelaksanaan ini itu harus ada tahap monitoring dan evaluasi terhadap rencana perbaikan ini udah sesuai nggak sih dengan pelaksanaannya, dan kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada pelatihan karyawan serta inovasi produk dari UMKM. Nah, pelatihan karyawan ini tentu aja penting karena sumber daya manusia itu adalah orang-orang yang beroperasi di balik semua proses produksi, marketing bahkan gitu kan. Jadi sumber daya manusia yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas juga. Misalkan bahan baku yang kita dapat sudah bagus, kita dapat dengan harga murah tapi bagus gitu kan. Cuman orang yang mengolah atau karyawan kita ini itu kurang mempunyai kompetensi, skill yang dibutuhkan untuk mengolah bahan baku bagus tersebut, yang nantinya ujung-ujungnya akan terjadi bahan baku yang bagus tadi akan berubah menjadi produk yang bahkan nggak sesuai dengan standar perusahaan itu sendiri. Jadi memang pelatihan dari karyawan ini harus dilakukan secara rutin dan juga memang penting untuk dilakukan. Sedangkan untuk inovasi produk UMKM tentunya tanpa inovasi UMKM atau perusahaan lain itu bakal mati. Jadi berinovasi atau mati. Nah, inovasi-inovasi ini tentunya nggak terbatas cuman produk doang atau yang berkaitan dengan produk aja. Jadi misalkan inovasi terkait pengiriman yang jauh lebih efisien, lebih simple ke pelanggan, atau metode pembayaran yang jauh lebih memudahkan pelanggan, itu juga salah satu bentuk inovasi yang bisa memajukan usaha kita, UMKM maupun perusahaan-perusahaan besar lainnya. Kalau dikaitkan dengan UMKM The Falls Bakery, jadi misalkan nih pelatihan karyawan UMKM, karyawan dari Falls Bakery ini diberikan pelatihan atau workshop terkait cara mengolah adonan roti yang bagus itu gimana, cara biar adonannya itu empuk gimana, atau cara biar adonan ini nggak cepet basi itu gimana. Nah, dan pelatihan-pelatihan seperti itu yang bakal meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang UMKM tersebut itu miliki. Lalu inovasi produk UMKM jika dikaitkan dengan Falls Bakery ini, jadi misalkan mereka membuat varian rasa baru atau bahkan the whole bentuk roti yang baru, dengan misalkan mereka biasa bikin roti aja, terus mereka bikin pastry. Itu tuh kan inovasi-inovasi produk yang dibutuhkan untuk kemajuan dan keberlangsungan hidup UMKM tersebut gitu. Atau bahkan mereka dapat melakukan inovasi packaging yang jauh lebih bagus dari sebelumnya. Misalnya sebelumnya pakai kardus tanpa branding, ini di branding lagi, di packaging dan produknya agar mereka tuh dengan UMKM tersebut. Banyak hal, banyak inovasi yang dilakukan untuk UMKM dalam produk-produk mereka ini gitu kan. Atau mungkin pengiriman mereka yang menggunakan kurir sendiri, atau logistik mereka sendiri dengan biaya yang jatuhnya lebih murah dibandingkan dengan pihak ketiga. Pas UMKM di Falls Bakery ini, misalkan barang baku kayak misalkan tepung yang mereka ambil dari supplier, itu kan tentunya kualitasnya beda-beda. Misalkan mereka juga punya klasifikasi tersendiri, tepung-tepung yang dipakai untuk roti ini apa, atau dipakai untuk pastry ini apa. Jadi nggak semua tepung yang itu bisa digunain untuk semua produk yang mereka buat. Nah, penjaminan kualitas UMKM ini, jadi mereka dari tahap input barang masuk atau bahan baku yang masuk ini, mereka dilihat, ditinjau, dilakukan pengecekan ulang apakah packagingnya dari tepung ini ada yang bocor ternyata gitu kan. Itu kan salah satu bentuk bahan baku yang nggak bisa digunakan gitu kan, karena bisa jadi terkontaminasi dan sebagainya. Atau mungkin tepungnya udah kuning atau hal berjamur gitu kan, hal seperti itu yang harus dilakukan pengecekan ulang. Lalu pada tahap proses produksinya itu dilakukan juga pengecekan apakah udah sesuai apa enggak gitu. Lalu untuk warehousing atau pengelolaan stok produk juga itu tentunya harus dilihat penjaminannya. Tepung yang sekian ini harus ditaruh di suhu yang seberapa, atau bahan baku misalkan telur ini tuh nggak boleh ditaruh di dekat kulkas atau nggak boleh kena materi langsung dan sebagainya macamnya. Jadi memang penjaminan kualitas UMKM ini mencakup semua bahan baku yang akan digunakan untuk
produksi, termasuk proses produksinya itu sendiri. Untuk perbaikan kualitas dari Fos Bakery ini, contohnya misalkan mereka awalnya nggak punya mesin untuk atau buat secara manual untuk proses produksi rotinya dan pastry segala macamnya, ini mereka bisa menggunakan mesin untuk lebih higienis tentunya dan juga lebih cepat, efisiensi waktu. Itu kan perbaikan kualitas dari produk dan proses produksi UMKM tersebut. Atau pengelolaan stok yang baik, misalkan ini produk udah 2 hari diproduksi, dari mulai barang jadi ini udah 2 hari jadinya, tapi belum kejual juga. Nah itu bisa jadiin stok mati atau dead stock gitu kan, jadi nggak bisa dijual. Itu salah satu pengelolaan produk setelah produksi yang tentunya akan mempengaruhi kualitas produk yang dijual ke konsumen nanti.